Assalamualaikum. Apa kabar semua? Semoga kalian senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan ya. Baik, di pelajaran daring IPA kali ini, Ibu akan melanjutkan materi, yaitu tentang proses pembentukan tanah melalui pelapukan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah agar siswa dapat memahami, mengetahui, dan menjelaskan mengenai proses pembentukan tanah melalui pelapukan. Anak-anak semua pasti kalian pernah melihat tanah kan? Nah, tanah yang kalian lihat tersebut berasal dari bebatuan. Batu-batuan tersebut mengalami proses pelapukan menjadi butiran halus yang kita kenal dengan tanah. Jadi, apa sih pengertian dari tanah itu? Ya, tanah merupakan hal yang sangat penting bagi makhluk hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tanah terdiri dari bagian tertentu yang merupakan hasil pelapukan. Ada beberapa jenis tanah. Setiap tanah memiliki jenis yang berbeda-beda, tergantung dari jenis batuan yang mengalami pelapukan di tempat tersebut. Yang pertama, tanah humus. Tanah humus ini terbentuk dari pelapukan tumbuh-tumbuhan. Tanah ini memiliki ciri-ciri berwarna kehitaman, sangat subur, memiliki kandungan mineral tinggi, dan kaya akan unsur hara. Nah, di sini Ibu perlihatkan contoh gambar tanah humus. Selanjutnya yang kedua adalah tanah berpasir. Tanah berpasir merupakan tanah dengan partikel berukuran besar. Tanah ini terbentuk dari batuan beku serta bahan sedimen yang memiliki butiran besar dan kasar, atau sering disebut kerikil. Ciri-ciri tanah berpasir ini yaitu kurang subur, tidak memiliki kandungan air, mineral, dan unsur hara, karena tekstur tanah pasir yang sangat lemah. Nah, ini adalah contoh gambar tanah berpasir. Kemudian yang ketiga adalah tanah liat. Tanah liat memiliki struktur yang sangat lengket dan juga elastis jika terkena air. Tanah liat ini bisa dibuat untuk keramik, vas bunga, asbak, dan lain sebagainya. Berikut ini contoh gambar tanah liat. Kemudian yang keempat adalah tanah berkapur. Tanah berkapur merupakan hasil pelapukan batuan kapur. Tanah berkapur ini miskin akan unsur hara dan kurang subur. Nah, ini merupakan contoh gambar tanah berkapur. Jadi, apa itu pelapukan? Pelapukan merupakan suatu peristiwa penghancuran massa batuan, baik secara fisika, kimia, ataupun secara biologis. Proses pelapukan batuan ini mengalami proses yang sangat lama. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis batuan, yaitu yang pertama, batuan beku atau disebut batuan magma. Batuan beku ini terbentuk dari pembekuan lava atau magma. Berikut ini merupakan contoh dari batuan beku. Yang kedua adalah batuan endapan atau batuan sedimen. Batuan endapan ini terbentuk karena adanya proses pengendapan. Berikut ini merupakan contoh dari batuan endapan atau batuan sedimen. Yang ketiga adalah batuan malihan atau batuan metamorf. Batuan malihan ini adalah batuan yang berasal dari perubahan batuan beku dan juga batuan endapan. Perubahan ini terjadi karena adanya tekanan dan adanya panas. Nah, berikut ini merupakan contoh dari batuan malihan atau batuan metamorf. Bisa kalian lihat pada gambar.
Jadi, bagaimana proses pelapukan batuan yang terjadi hingga menjadi tanah? Proses pelapukan ini terjadi secara fisika, biologis, dan kimia. Yang pertama, proses pelapukan fisika. Pelapukan fisika yakni pelapukan yang disebabkan oleh perubahan suhu atau iklim. Contoh dari pelapukan fisika ini ialah batuan yang hancur karena sering terkena tetesan air. Yang kedua adalah proses pelapukan biologis. Pelapukan biologis yakni pelapukan yang disebabkan karena adanya makhluk hidup. Contohnya, hancurnya batuan karena adanya tanaman lumut yang hidup menempel di batuan. Yang ketiga adalah proses pelapukan kimiawi. Pelapukan kimia yakni proses pelapukan yang terjadi karena tercampurnya batuan dengan zat-zat kimia. Contohnya, hancurnya batuan yang disebabkan karena logam atau besi yang berkarat. Baiklah anak-anak, jadi kesimpulan dari pembelajaran kali ini ialah tanah berasal dari pelapukan bebatuan. Proses pelapukan ini secara fisika, kimia, dan biologis. Baiklah anak-anak, semoga apa yang kalian pelajari pada hari ini dapat menambah pengetahuan kalian. Terus semangat belajarnya ya. Terima kasih.